Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ismi sehat, Ismi? Ya. Ismi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azla, gimana kabarnya Azla? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Davina, sehat? Sehat, Kak. Ki, gimana kabarnya Ki? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Ica? Gimana kabarnya Ica? Sehat? Oke, ini di materinya hari ini kita akan bahas IPA lagi. Dan di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang yang namanya pewarisan sifat. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Dan juga kalian mudah memahami materi yang saya sampaikan, yaitu latihan soal maupun pembahasannya. Dan juga mudah-mudahan kita juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita semua, mudah-mudahan selalu sehat. Oke, tenang, berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Oke, udah Mailandri Kafka baru sudah join. Alhamdulillah. Oke. Di sekolah sekarang IPA-nya sudah sampai bahasan yang mana? Sudah materi apa? Yang kayak Senin kemarin. besok? Yang pewarisan sifat? Iya. Iya. Yang lain gimana? Pewarisan sifat juga. Oke. Hari Pewarisan sifat. Oke. PTS-nya tanggal berapa? Aku minggu depan, Kak. Aku juga depan. minggu depan. Iya, rata-rata sih minggu depan memang. Nah, kalau gitu saya akan sedikit review. Masih ingat nggak kemarin? Tapi langsung kita ke latihan soalnya aja. Latihan soal untuk yang pewarisan sifat. Oke, izin share screen. Oke, sudah terlihat share screen saya? Udah, Kak. Sudah. Oke, hari ini cuma kita latihan soal dan nanti juga ada quiznya. Masih ingat ini menggunakan hukum apa? Mendel. Mendel. Menggunakan hukum Mendel. Dan ini kalau soal yang begini saya pikir kamu pasti bisa. Oke, kita mulai saja bahasannya. Di sini ada soal, ada yang disilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat, berkulit biji hijau. Jadi bijinya bulat, kulitnya hijau. Dengan tanaman ercis, biji bulat, tapi kulit bijinya putih. Dengan kode genotif, tadi kalau yang bulat biji hijau, B besar, H besar, H kecil.
Kemudian B besar B kecil, H kecil H kecil. Yang ditanyakan di sini adalah persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan berkulit biji putih pada persilangan tersebut. Jadi intinya adalah persentase dari fenotip dari biji bulat dan kulit biji putih. Oke. Masih ingat kemarin caranya gimana? Apa dulu yang mau tentukan? Gamet. Apa? Tentukan gamet. Iya benar, gametnya dulu. Nah, di sini disilangkan langsung aja ya, saya tulis dari induknya dulu. Induk pertamanya di sini siapa? B besar, B besar, H besar, H kecil yang disilangkan dengan B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Oke, tadi ada yang bilang gamet. Oke, selamat datang Zamira Fikadelia. Kita lagi bahas soal tentang pewarisan sifat. Oke, saya mau tanya. Ya, Kak, maaf Ada baru satu. join tadi sholat dulu. Ya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya saya mau tanya kepada satu orang. Coba Davina. Davina, gamet dari B besar, H besar, H kecil ini apa? B besar H besar, B besar H kecil. B besar, H besar, dan B besar, H kecil. Oke, bagus. Azla, kalau yang gamet B besar, B kecil, H kecil, H kecil apa? Masih ingat? Aku belum inget deh. Oke, coba yang lain gimana? Melanie Kafka? Masih ingat kemarin? Ini gametnya apa? Kalau B kecil, B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Gametnya apa kemarin? B kecil, B kecil. H besar. Nah, ini di sini ada hanya H kecil dua-duanya. Oke, Jadi dipakainya adalah H H kecil, kecil. Ya, B besar, H kecil. Ada lagi? B kecil, H besar. Bener Oke, nggak? bagus. Mantap. B kecil, H kecil. Karena di sini H kecil dua-duanya. Nah, kemarin selanjutnya setelah mengisi gametnya atau menentukan gametnya, kita langsung membuat, kalau saya sebutan saya adalah papan catur. Atau di sini ada juga yang nyebut tabel distribusi frekuensi. Bentar, kayaknya kurang gede deh. Kurang gede kotaknya. Nah, di sini tadi gametnya masing-masing ada 2. Di sini kita isi, ingat ini jantan dan betina. B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, H kecil, B kecil, H kecil. Oke, saya pikir kalian sudah bisa untuk menentukan. Coba, saya kasih waktu kamu 1 menit untuk menentukan kotak-kotaknya. Coba, silakan. 1 menit untuk menentukan isi dari kotak-kotak ini. Masih ingat Kak? Coba. Silakan. Ismi. Ismi, kotak pertama ini isinya apa? Kotak yang nomor 1 ini isinya apa? Atau Ica? Nah, ini Ica, kita baru kenal. Ica, kotak yang pertama ini isinya apa, Cak?
Atau yang baru lagi Zamira Fikadelia. Yang di kotak pertama ini isinya apa? Maaf Kak, aku belum tahu soalnya di sekolah belum Oh sampai ya, sini. belum sampai sini ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini materinya pewarisan sifat. Jadi nanti di bab sebelum PTS kalau nggak salah ini harusnya. Mikail, nah, oke Mikail. Di kotak pertama ini apa Mikail? Ayo di sini apa? Ada yang udah selesai? Atau Ki? Ki di kotak pertama ini isinya apa? Huruf apa aja? Oke, kurang tahu tapi B besar H besar bukan? Nggak tahu, aku Enggak, bingung. jadi menyilnya huruf yang sejenis dulu. Ini ada B besar, ada B besar. B besar, ini B besar. Nah, ini ada H besar, ada H kecil. Oh, ditulisnya 2 kali gitu ya, Kak? Oke, oke. Iya. Ngerti, ngerti, Iya, ngerti. coba Oke. sebentar. Nah, tulisannya terlalu bagus. Jadi ini disilangkannya dengan bertemu. Jadi B besar, nih yang baru gabung, ini pewarisan sifat. Jadi dia anakan itu mewarisi sifat induknya. Ini induk jantan, induk betina, ibaratnya gitu. Nah, jantannya di sini ada B besar, betinanya B besar. Tapi sama berarti sama B besar B besar. Nah, ini H besar H kecil yang ditulis H besar duluan. H besar H kecil. Nah, sekarang udah paham kan? Coba. Ki, coba kalau yang kotak kedua apa jadinya Ki? B besar, B besar. B besar B besar, H kecil. H kecil, H kecil. Oke, mantap. Mikail, di kotak yang ketiga apa? Oke, ada suaranya nggak Mikail? Kak kayaknya lagi ke dapur gitu deh. Ke belakang. Oke, ya deh. Zamira Fikadelia nih kan tadi kan kamu udah sedikit banyak melihat di sini bahwa menyilangkannya dengan menyatukan huruf dari kolom yang vertikal dan horizontal. Coba Zamira Fikadelia, ini yang ketiga ini isinya apa sih? B kecil, Nah, B kecil. yang ditulis B besar duluan. Oh iya, sorry. B Ya, besar, apa? B B besar. besar, B kecil, H besar, H kecil. Iya pintar. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Oke, Ica terakhir coba ini kotak keempat apa? Apa Cak? Atau selanjutnya siapa nih? Siapa yang mau? Davina, kira-kira apa yang terakhir di sini? Yang kotak keempat? B besar B kecil, H kecil, H B kecil. besar B besar B kecil, H kecil, H kecil. Nah, sekarang kita lihat tadi di situ. Yang ditanya apa? Persentase tanaman yang biji bulat dan berkulit biji putih. Nah, sekarang kita lihat yang biji bulat itu hurufnya apa? Huruf B besar atau B kecil? Saya mau tanya. Yang bulat itu B besar B kecil? B besar. B besar. Berarti yang ada B besarnya. Kemudian yang warna putih itu H besar atau H kecil? H Yang putih itu kecil, H apa? H kecil. kecil. Iya, H kecil. H kecil. Dan di sini kalau kamu lihat di sini nih disilangkan tanaman ecis biji bulat dan berkulit biji hijau. Hijau di sini H besar, H kecil. Artinya yang H besarnya ini sifatnya dominan. Maka kalau pengen yang bijinya putih, H kecilnya harus dua-duanya. Jadi H kecil dua-duanya. Berarti ada berapa yang di sini? Yang H kecil dua-duanya. Yang ada B besarnya dan H kecil dua-duanya. Ada berapa? Ya. Ada berapa yang ada B besarnya dan H kecil dua-duanya? Udah jelas kan? Ada berapa? 2. Ada 2. Ya ini tuh ada 2. Ini yang pertama, kotak nomor 2.
dan kotak nomor 4. Berarti ada 2 yang biji bulat putih. Sekarang berapa persentasenya? 2 per semuanya ada 4 kotaknya, jadi 2 per 4 dikali 100%. Berapa jawabannya? 50% bukan, Kak? Iya, pinter. 50%. Jadi 50% dari hasil persilangan ini adalah biji bulat yang berkulit putih. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini ada mau tanyain nggak? Jadi soal yang pertama. Kak, maaf. Ya. 2/4-nya itu dari mana? Dari mana? Oke. Di sini kan tadi yang ada B besar dan H kecil dua-duanya. Ini ada 1, tuh, yang kotak nomor 2 dan kotak nomor 4. Jadi ada 2 tuh, 2. Nah, 4-nya ini adalah keseluruhan, kotaknya ada 4. Karena ini sebenarnya adalah perbandingan atau kemungkinan. Kemungkinannya kan 2 berbanding 4. 2 dari 4. Jadi 4-nya ada dari kotak-kotak ini. Kalau misalnya kotaknya, ini misal, kotaknya misalnya, ini kotaknya nih misalnya ada kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 20. Nah, yang ketemu rupanya ada 4. Berarti 4 per berapa? 4 per berapa ya? Tadi semua kotak ada 20. 4 per 20. 20. per 20. Iya, jadi kalau persentasenya mencari 4 per 20 dikali 100%. Itu kalau mencari persentase. Jadi 4-nya ini dari jumlah kotaknya. Ada lagi? Kak, kalau soal ini tuh termasuk soal apa? Maksudnya kan kayak ada yang Oh iya, ini kan ada 2 sifat beda di sini. Ada yang bentuk bijinya sama warna. Nah, ada 2 sifat beda, maka ini termasuk yang namanya persilangan dihibrid. Ingat, di itu 2. Hibrid itu adalah persilangan. Kalau yang satu itu monohibrid, misalnya biji bunga warna merah, warna putih, jadi warna doang yang berbeda. Nah, kalau yang di sini ada 2 karena selain bentuk bijinya juga warna. Jadi termasuk di hibrid. Ada lagi? Jadi simple tuh kalau ada soal yang tentang langsung pewarisan. Simple, tulis aja induknya. P ini kemana apa namanya? Masih ingat? P-nya singkatan dari apa? Parental, ya. Parent, kalau saya nyebutnya parents. Parents, orang tua, induk, parental. Nah, kalau yang ini, yang tadi kotak-kotak ini, istilahnya adalah F. Masih ingat F itu apa? Masih ingat? F itu apa sih? Kemarin F itu apa? F ini adalah keturunan atau singkatan dari filial. Dan kalau ingat, kalau yang ini B besar, B besar, H besar, besar, ini namanya adalah pasangan alel. Nah, kalau ini gamet. Ini gamet, kalau ini namanya alel. Dan masih ingat kemarin ada yang sifatnya adalah homozigot dan heterozigot. Kalau yang beda, ini kan beda nih. B besar, B kecil, ini beda namanya heterozigot. Tapi kalau yang sama, misalnya B besar, B besar, namanya homozigot. Itu kemarin yang kita sudah bahas. Oke, ada yang tanya lagi? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Mudah-mudahan ini sudah kalian tulis. Nanti juga soalnya akan saya bagikan juga. Soal Karima. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ini gampang nih.
Oke, ini gampang. Ini mah tebak-tebakan. Di sini berikut ini adalah alasan Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai percobaannya. Nah, kira-kira kenapa? Tapi kecuali. Oke, coba deh. Saya pengen tahu. Menurut kamu kenapa si Mendel menggunakan ercis? Coba. Tulis jawaban kalian A, B, C, D di kolom chat. Kan gampang tuh. Ini kan gampang. Ya nggak apa-apa Ica. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngikutin ya. Coba tulis A, B, C, D jawaban kalian. Yang soal yang ini nih. Di kolom chat. Silakan. Ini kan gampang. Jadi kenapa atau yang mana yang bukan alasan Mendel menggunakan tanaman kacang ercis? Langsung ke kakak apa di Langsung admin? semuanya aja. Semuanya aja. To all. To all aja biar pengetahuan. Nggak apa-apa kok. Ayo silakan. 1 menit. Jangan lama-lama. Jadi waktu itu Kak si Gregorius John Mendel menggunakan kacang ercis dengan beberapa alasan. Nah, yang mana yang kecuali? Ayo, kira-kira yang mana? Ayo, A, B, C, D, silakan. 1 menit. Ayo, tinggal A, B, C, D doang. Oke, mana nih yang nulis chatnya? Oke, ada yang jawab. Oke. Davina B. Yang lain gimana? Silakan ayo. Nah, Zamira Vika C. Dari Kafka A. Sorry, ya A. Ayo, mana lagi? Ica B tapi ragu, nggak usah ragu. Agak nggak yakin yang aku ingat cuma yang B doang. Ya nggak apa-apa. Nah ini bukan ujian. Tapi pokoknya kalau setelah salah itu, jadi kamu tahu, oh yang benarnya ini, sebenarnya itu. Kalau salah, oh yang benar ini rupanya. Karena saya pun kalau belajar mendingan salah duluan. Jadi saya ingat, oh saya pernah salah di sini. Itulah kunci kenapa belajar itu harus salah. Tapi jangan salah terus. Oke, Mikael B. Oke, Azla A. Pakai bismillah. A, bismillah. Oke. Oke, kita coba. Saya akan coba. Di sini yang merupakan alasan dari Gregorius John Mendel ini memilih kacang ercis yang pertama adalah benar, dia cepat menghasilkan keturunan. Jadi dibanding dengan tanaman yang lain, kacang ercis ini tergolong cepat. Kemudian dia mampu melakukan penyerbukan sendiri. Benar? Jadi dia bunganya mampu melakukan penyerbukan sendiri. Jadi bukan penyerbukan silang atau bastar atau yang lainnya. Kemudian memiliki pasangan yang sifatnya kontras. Kontras di sini artinya saling berlawanan. Misalnya tadi yang bijinya bulat sama yang bijinya keriput. Yang panjang, yang pendek. Hijau, putih. Nah, jadi ada berlawanan yang mudah diamati. Di dalam percobaan dia mudah mengamati dari sifat-sifatnya. Nah, yang B ini bukan. Jadi benar jawaban yang jawab B itu adalah bukan alasan dari Gregorius John Mendel. Jadi ingat kenapa John Mendel dulu memilih kacang ercis? Yang pertama, sifat-sifatnya kontras, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri dan cepat menghasilkan keturunannya. Jadi dia tidak menunggu lama dalam proses percobaannya dia. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini gampang lagi. Ini sangat gampang kan? Ada mangga manis berbuah besar, memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Nah, gamet untuk genotip tersebut. Saya yakin kamu bisa. Ayo, gametnya apa? Silakan tulis di kolom chat jawaban kalian untuk yang soal ini. Silakan.
Jadi gamet dari M besar, B besar, B kecil. Ayo silakan. Apa gametnya? D. C. Jamira C. Melanie Kafka. D. Azla C. Saya kan gampang kan? Ki C. Davina C. Saya pikirin udah pasti udah bisa kan? Jadi, oke. Nah, di sini kalau kamu lihat caranya kemarin menentukan gamet itu adalah dengan memasangkan dari masing-masing alelnya. Di sini yang M besar kan sama-sama M besar, ya kan? Ini kemarin yang belum tahu sama-sama M besar, jadi cukup satunya aja, karena ini sama. Diwakili satu aja. Nah, dan kalau ini berbeda, yang M besar, M kecil berbeda, maka harus disilangkan, dipasangkan. Jadi ini satu, M besar, maaf B besar, dan yang ini ke sini, M besar, B kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, saya mau tebak-tebakan. Kalau seperti ini nih. AA, B besar, C besar, C kecil. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira ada berapa gametnya? Ayo, kira-kira ada berapa gametnya? 1, 2, 3, 4. Ayo, coba. Kalau A besar, A kecil, B besar, C besar, C kecil. Kira-kira berapa gametnya? Ayo, coba. Jadi ini ada 3 nanti hurufnya. Apa? 4. Berapa? bukan? 4. 4. Apa aja, Jamira? Di sini ada A besar, ketemu B, ketemu C. A besar, B besar, C besar. Mana lagi? Sini lagi. A besar lagi. Ketemu B besar lagi. Ketemu C kecil. Ini seperti kombinasi dalam pelajaran matematika. Ada lagi? Ada yang ini. Yang A kecil. Kecil, Sini. B besar, C besar. Iya. A kecil, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C besar. B besar, C kecil. Kebalik. Iya, tidak apa-apa. Tapi udah paham. Jadi kalau lebih dari 2, kamu tinggal bikin garis kayak gini aja. Bikin garis kayak gini aja. Nanti kalau kamu di SMA, kamu bakal ketemu yang lebih dari 2 sifatnya. Nah, kamu kadang-kadang disuruh nentuin itu kira-kira berapa gametnya. Nanti di kelas 12 SMA ketemu lagi gini-gini. Oke, jadi sekali lagi kalau soal yang tadi ini gampang. Jadi cuma ada 2, M besar, B besar, dan M besar, B kecil. Kalau ketemu soal yang lebih rumit, tinggal bikin garis bantu seperti ini. Pasang-pasangkan. Seperti pelajaran di matematika kombinasi. Oke. Yang ini ada pertanyaan nggak tentang menentukan gamet? Jelas nggak? Yang baru gabung, udah paham belum cara menentukan gamet? Kalau saya dengan menggunakan garis. Oke, sudah nih, yakin ya? Kalau diam berarti saya sudah. Ingat, batu jujur. Kalau belum paham ya bilang aja, nggak masalah kok. Oke, kalau diam berarti saya anggapnya bisa. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sudah mulai pakai kucing. Di sini ada seekor kucing berbulu putih dominan terhadap kucing berbulu hitam. Nah, jika kedua kucing tersebut dikawinkan, maka pada F1 semuanya bergenotip. Ini gampang kan? 5 detik bisa. Apa jawabannya? B. Langsung coba tulis di kolom chat. Apa jawabannya?
apa? B. B. Iyalah B. Kok bisa B? Orang ada P besar, P besar, P kecil, ya kan? Ini gametnya apa? P besar, yang ini P kecil. Ketemu dia. Jadi P besar, ini P kecil. Mungkin 5 detik kelar. Kalau 2 huruf, tapi gametnya hurufnya sama, ya udah berarti cuma 1 doang dia. Jadi P besar, P kecil. Jawabannya yang B. Ya, ini easy. 5 detik kelar. Wah, gampang ya. Oke, saya pikir ini bisa. Ingat, 1 huruf yang sama. Kalau dalam yang 2 gini, yang dipakai cuma 1 doang. Maka tinggal dibikin garis. Oke, ini gampang. Lanjut aja. Saya pikir kamu bisa yang ini mah. Nah, sudah mulai ke sini nih. Wanita normal, ayahnya buta warna, menikah dengan pria normal. Nah, kira-kira laki-laki buta warnanya berapa? Ayo. Masih ingat nggak? Kalau laki-laki itu kodenya apa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Kan di sini ada ayahnya buta warna, wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan pria normal. Ayo. Sini ada wanita normal yang ayahnya buta warna. Perlu kamu ingat bahwa kalau pria itu biru deh. Kalau pria kode genotipnya apa? Masih ingat? X dan Y. Kalau wanita Itu dapat X-nya dari mana, Kak? nih X-nya. X-nya ini adalah kemarin saya pernah bilang bahwa manusia itu terdiri dari 2 jenis sel. Kemarin sel manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Ada 23 pasang kemarin. Nah, 23 pasang ini artinya ada 46 karena pasang. Jadi ada 46 N. Nah, di antara 23 pasang ini 22 pasangnya ini yang disebut adalah autosom. Autosom atau kromosom yang di tubuh. Jadi kromosom tubuh. Kali ini tubuh. Jadi dalam tubuh kita kromosomnya ada 22 pasang, yang jenisnya autosom, dan satu pasangnya karena 23, 22-nya autosom, satu pasangnya namanya adalah genosom atau gonosom. Nah, gonosom ini kelamin, jadi kromosom kelamin. Kromosom kelamin. Nah, kalau pria tadi, dia X, Y, tapi kalau wanita, dari ini pria, kalau wanita X, X, ini wanita. Tuh. Jadi pria itu XY, wanita itu XX. Jadi X-nya ini dari kode dari genosom. Jadi sekali lagi, X-nya ini dari kode genosom. Dari wanita XX. Yang perlu kamu ingat adalah yang namanya buta warna itu, atau nanti adalah hemofilia, atau sukar membeku, atau penyakit mungkin gula, itu dia menetapnya pada kromosom X. Kromosom X. Nah, di sini tadi wanita normal yang ayahnya buta warna.
Kalau ayahnya buta warna, kemungkinan besar wanita normal ini merupakan carrier atau pembawa sifat. Jadi dia punya sifat atau ada di kromosom X-nya yang memiliki gen buta warna. Jadi kemungkinan wanita ini ada yang kita sebutnya kalau buta warna C deh. C besar dan C kecil. Nah, C kecilnya ini yang membawa sifat dari buta warna. Tapi karena di sini ada C besar, maka dia tidak muncul buta warnanya. Kemungkinan seperti itu. Nah, di sini si wanita normal ini menikah dengan pria normal. Kalau pria normal, X-nya polos, kosong. Atau boleh pakai C besar juga boleh. Nah, sekarang kita silangkan. Kira-kira kemungkinan akan lahir laki-laki buta warna. Ini indukannya. Jadi ini indukannya. Yaitu ada pria XY dan wanita XC, XC. Cuma yang satu lagi C besar, ini C kecil. Atau C besar nggak usah deh. C besar nggak usah kita pakai. Cukup C kecilnya. Jadi kalau ada C kecilnya doang, itu berarti dia sifatnya adalah buta warna. Tapi kalau ada yang C besarnya atau C polosnya, itu dia sifatnya carrier. Ini perlu kamu ingat. Nah, tadi setelah indukan, sama aja kamu menentukan yang namanya gamet. Gamet. Nah, gamet di pria, ini ada X dan Y, berarti 2. X, Y. X-nya normal, Y-nya nggak ngaruh. Kemudian wanita, X dan X, C kecil. Ini carrier. Jadi C besar nggak usah kalian tulis, biarin aja. Biar soalnya bedanya susah, C besar dan C kecil. Huruf C itu sama. Tapi yang C kecil ini artinya dia punya sifat dari buta warna. Kemudian tinggal kamu pasangkan seperti tadi. Dengan menggunakan papan catur boleh. Atau pakai garis juga boleh. Kita coba garis karena space-nya nggak cukup. Nih, pasangan pertama. Ingat cara memasangkannya, boleh pakai garis gini. Kalau cuma 2 gampang kan? X ketemu X. Jadi X, X. Dan ini normal. Dan ini adalah wanita normal. Kemudian X ke XC. X, XC. Ini wanita lagi dan dia carrier atau dia pembawa sifat, tapi dia normal. Cuma dia bawa kayak macam orang sakit corona tapi tanpa gejala. Seperti itu. Jadi ini dia punya, kalau yang ini dia ada gennya, ada gen buta warna tapi tidak muncul. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang ini, yang Y. Yang Y ke X juga, berarti X, Y. Ini laki-laki, normal. Kalau ini, Y ke X. C yang ada C-nya. Jadi, XC, Y. Nah, dari sini kamu tahu ada berapa yang laki-laki buta warna? Ada berapa? Coba. Ada berapa? Hazla, Davina, Mikael, ayo Ki, Ica, Zafira, ada berapa yang 2. yang laki-laki buta warna? 1. Yang mana aja? Laki-laki apa kodenya? X, Y. X, Y kan?
Yang ada buta warnanya ada huruf C. Ada berapa? Ada berapa? Satu. Ada satu. Satu Benar, ya? Ismi. Satu doang. Ini nih. Satu doang tuh. Yang X, C, dan Y. Ini kan laki-laki kan? X laki-laki. Dan dia buta warna. Berarti berapa persen? Kayak tadi persentasenya berapa persen? 1/4 kali 100. Iya. 1/4 kali 100 sudah jelas. Berapa persen? 25%. 25%. Iya, jadi jawabannya adalah yang B. Bentar Kak, Jadi gitu. tadi dapat 1/4 dari mana? Yang muncul, ini tadi laki-laki yang buta warna ada satu nih. Jumlah kemungkinan keturunannya Oh ada ya. Oke, 4. siap. Iya. Ini kalau yang nanti hemofilia juga begini ngerjainnya. Jadi hemofilia itu kadang-kadang juga muncul juga di soal-soal berpenyakit-penyakit begini, keturunan gini. Dan dia juga sama, dia menetapnya hanya pada kromosom X. Jadi penyakit-penyakit ini kebanyakan menetap pada kromosom X. Makanya di beberapa negara, seperti saya pernah bilang, ada tes DNA ini untuk mencocokkan kira-kira nanti anaknya ada yang bermasalah nggak nih. Jadi kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tentang kasus buta warna? Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Yakin ya? Benar, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau ada soal UTS begini, kemungkinan besar ada tentang yang penyakit-penyakit. Karena kalau yang di kurikulum 2013 itu banyak kasus-kasus seperti ini. Yang lain, benar ya, jelas ya? Oke, kalau jelas, jadi sekali lagi tadi pria XY, wanita XX. Kalau ada pria yang menyerupai wanita, itu XXY. Atau bisa triple X. Jadi jangan, ini abnormal. Yang normalnya kita cuma ada XY dan XX. Jadi jangan sampai mau berubah. Oke, kalau ini sudah jelas, mudah-mudahan sudah kamu tulis atau kamu screenshot. Saya akan hapus. Soal selanjutnya. Nah, ini lebih gampang lagi. Pada persilangan yang monohibrid mawar merah dengan kode genotip M besar dan mawar putih M kecil dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Nah, kira-kira jumlah bunga yang berwarna putih ada berapa? Ayo. Ada berapa? Tahu dari mana? Dari mana? Iya, benar jawabannya 12. Iya. Kok bisa 12? Ya gimana caranya? Sama kayak tadi, ingat. Dan karena di sini nggak ada yang disebutkan dominan, berarti ingat kemarin sifat dari persilangan ini berarti sifatnya adalah intermediate. Jadi karena nggak ada yang disebutin di sini dominan atau enggak, maka disebutnya persilangannya adalah dominan tak penuh atau ada yang bersifat intermediate, perpaduan. Nah, kalau ini kemungkinan yang ditanya di sini adalah kemungkinan adalah keturunan keduanya. Kan di sini ada mawar merah. Ini ingat pertama indukan kamu tulis M besar, yang pertama disilangkan dengan M kecil, kemudian tulis gametnya. Ingat, di sini ada M besar aja, karena satu huruf yang sejenis. Ini M kecil. Kalau disilangkan, ini ketemu kita F satunya. M besar, M kecil. Ini warna apa? Kalau sifat persilangannya intermediate, ini warna apa kira-kira? Ayo, merah sama putih digabung jadi warna apa? Merah muda.
Merah muda, iya pinter. Merah muda, pink, iya pink. Lebih gampang nulisnya pink daripada merah muda. Ya, pink. Nah, di sini kemungkinan besar di soal ini dia ingin mencari F2 yang hasil persilangan dari keduanya. Jadi maaf, P. Jadi indukannya adalah sama F1. M besar, M kecil, yang ini tadi nih, dengan M kecil, maaf, M besar, M kecil. Ingat sama gamet M besar, di sini ada M besar, koma M kecil, karena ada 2 huruf, juga sama M besar, koma M kecil. Saya pakai garis biar lebih gampang, karena cuma ada 4. Kalau pengen nyari F2-nya, ini ke sini, M besar, saya tulis. M besar, kemudian M besar, M kecil. Misalnya yang ini, ke sini, M besar duluan tulis, M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Nah, yang ditanya adalah yang warna putih. Tadi benar, yang 12. Dari mana 12-nya? Kan warna putih adalah yang M dua-duanya atau M kecil, M kecil. Nah, di sini ada 1. Persentasenya adalah 1/4 dikali, nah, nggak usah dikali 100%, bukan. Tapi kita kali aja dengan jumlah bunga yang tadi dihasilkan. 1/4 dikali 48. 48 dibagi 4 aja langsung 12. Oke, tadi benar, mantap. Jadi kalau nggak salah Davina yang jawab C, 12. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini yang udah diketahui jumlahnya, tinggal kamu kalikan aja tadi rasionya seperti apa. Oke, soal ini gampang kan? Ada yang mau tanyakan nggak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Belum ada, Kak. Ada, oke. Mantap. Oke, berarti lanjut. Soal selanjutnya. Nah, ini mah ABCD gampang. Coba kamu tebak dulu. Ayo. Berikut ini adalah pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang benar? Seperti tadi, tulis jawaban kalian di kolom chat. Nggak apa-apa, salah benar urusan belakangan. Aku juga belajar. Silakan. Silakan, ayo. Ayo. A, B, C, atau D. Perhatikan di situ tentang pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kromosom manusia. Manakah yang benar? Oke, ya 1 menit. Ayo. B, Devina B, Jamira B. Ayo yang lain, silakan, ayo. Hazla B. Di slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang jumlah kromosom. Devina B, B. Ismi B. B semua nih, kompak bener. Jamira B. Wah, B semua. Ica B juga. Oke. Apakah benar B? Oke. Tadi kromosom tubuh manusia, ingat tadi ada kromosom tubuh atau yang namanya, jadi kalau manusia itu tadi punya berapa? 23 pasang. Jadi keseluruhan dia punya 23 pasang atau jumlahnya kalau karena pasangan maka ada 46.
jumlah kromosom tubuh manusia secara keseluruhan adalah 46, 23 pasang dan 46 atau 46. Nah, berarti jumlah kromosom tubuh manusia secara keseluruhan ada 23 pasang. Iya, benar. Jumlah kromosom tubuh manusia adalah 22. Benar nggak ini? Tadi kan 46 pasang ini ada yang namanya autosom dan genosom. Autosomnya sebanyak 22 pasang. Yang genosomnya 1 pasang. 1 pasang. Nah, di sini yang kromosom tubuh manusia ada 23 pasang. Keseluruhan, iya benar. Dan juga tadi secara keseluruhan ada 46. Benar. Jadi jawabannya yang B. Yang lain ini kurang tepat. Jadi jumlah kromosom tubuh manusia tadi ada 23 pasang. Keseluruhannya 23 pasang. Dan kalau kromosom seks manusia atau kelamin tadi ada 1 pasang. Karena 1 pasang, maka cuma ada 2. Jadi benar jawabannya yang B. Wih, mantap. Jadi jawaban kalian tepat sekali. Semuanya ada 23 pasang. Tapi 23 pasang ada yang 22-nya autosom, ini kromosom yang ada di bagian tubuh kita, dan 1 genosom atau yang ada di kelamin. Oke, ini saya pikir semua tadi sudah tahu. Saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, gen K mengkode rambut keriting. K besarnya. K kecil mengkode rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Kemudian gen H besar, mengkode warna kulit hitam dan gen H kecil mengkode warna kulit putih. Kombinasi dari gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus. Lurus, ingat lurus, dan berkulit hitam. Jadi yang mana nih kode genotip yang menunjukkan lurus hitam? Ya, 1 menit. Silakan kamu tulis. Apa jawaban kamu? Jadi yang lurus hitam itu yang mana menurut kamu? Ayo, menurut kamu yang mana? Silakan. 1 menit buat memilih. Ayo. Silakan, 1 menit. Terus kolom chat. B. Mikael B. Ingat, lurus hitam. Lurus hitam. Mikael B. Ayo, mana lagi? Gampang kan? Jadi yang lurus hitam itu kodenya yang mana? Yaitu lurus hitam. Oke. D. Nggak tahu, Kak. Sama. Samira nggak tahu ya sama. Ismi B. Davina C. Oke. Perhatikan di sini, dia maunya lurus. Tadi yang lurus itu adalah kodenya K kecil. Nah, karena tadi yang K besarnya dominan,
maka tidak boleh ada K besar. Karena kalau ada K besar itu keriting. Berarti harus K kecil dua-duanya. Karena yang kalau ada K besar itu keriting. Karena K-nya dominan tuh tadi dibilang. Jadi ada K kecil, hitam. Hitam tadi haknya mengkode warna hitam. Ya, kalau karena dia dominan, maka H besar. Jadi cukup jelas yang ada K kecil dua-duanya, dari situ harus kalian udah tahu bahwa jawabannya adalah yang C. Iya, Mikael benar. C. Tuh. Kenapa yang C tadi? Karena lurus. Lurus ini kodenya tadi adalah K kecil. Dan karena K besar tadi dominan, maka nggak boleh ada K besarnya. Gitu. K kecil, H besar, H kecil. H besarnya ini untuk kode yang warnanya hitam. Jadi perhatikan juga tuh dalam menentukan kode-kode ini. Jadi kalian harus bisa membacanya. Ini kodenya apa ya? Sifatnya apa ya? Dari genotip ke fenotip. Oke, coba sedikit Kak, tebak-tebakan. jadi kalau misalnya dia ada K besar, K kecil, jadi ikal apa gimana? Iya, ikal. Kenapa ikal? Karena K-nya tadi disebutnya dia dominan. Artinya yang muncul ini bakalan keriting atau ikal. Nah, K kecilnya ini namanya adalah resesif atau sifat yang tidak nampak. Kalah dia. Yang ini keritingnya bakal menang. Karena di sifatnya dia bersifat dominan. Makasih, Kak. Oke. Seperti itu. Jadi ada dominan, resesif. Tadi satu lagi ada yang namanya adalah intermediate. Kalau intermediate ini dia perpaduan. Jadi dua-duanya muncul. Kalau misalnya tadi di bunga ada warna merah sama putih, digabung pink. Kalau rambut mungkin rambut di sini ada hitam sama putih. Kalau digabung jadi warna misalnya coklat mungkin. Ya, kita mau butuh coklat ya? Kalau nggak salah itulah. Pokoknya perpaduan warnanya. Nah, jadi seperti itu. Ada resesif, ini yang kalah. Keriting, ini yang tadi dominan ini yang menang. Intermediate, ini perpaduan yang muncul keduanya. Jadi tadi yang lurus hitam, jawabannya adalah yang C. Kecil, besar, H kecil. Oke, mudah-mudahan ini jelas. Saya lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, ini udah selesai. Seorang perempuan dengan genotip XH, H kecil nih. Yang saya bilang tadi, ini hemofili. Seperti yang kamu tahu, hemofili ini adalah penyakit yang sukar membeku atau darah sukar membeku. Dan dia sama tadi, ingat, dia menetap pada kromosom X. Kromosom X dan kelewat. Dan dia rupanya pembawa sifat hemofili. Kenapa hemofili? Karena dia haknya cuma menetap di satu. Jadi ada X satu lagi yang sifatnya ini dominan. Jadi dia hemofili. Hemofilinya tapi carrier. Ingat tadi sifatnya dia carrier atau pembawa sifat. Kalau sekarang itu kayak punya penyakit atau punya virus corona tapi dia tidak muncul gejalanya. Itu namanya carrier. Kemudian menikah dengan laki-laki hemofili. Hemofili artinya dia memiliki penyakit hemofili dengan kode genotipnya X, H kecil, Y. Kira-kira berapa jumlah anak yang hidup dan anak yang mati?
Pertanyaannya seru banget ya. Hidup yang mati berapa? Kayak tahu aja kayak Tuhan aja yang mana hidup mana yang mati. Ya, nah, makanya saya bilang beberapa negara itu kalau mau menikah biasa dites dulu gennya. Tujuannya ini untuk mendeteksi kira-kira kematian dari anak itu kemungkinannya berapa persen. Nah, kalau ada kemungkinan biasanya diberikan yang namanya semacam gennya itu semacam diubah atau ada modifikasi gen sehingga muncul yang gen hemofili, misalnya hemofili di sini bisa hilang. Nah, kita asumsikan bahwa yang anak yang hidup itu yang bukan hemofili. Jadi yang mati ini, yang mati, udah kayak apa aja mati. Meninggal, yang meninggal. Bahasanya bagus, lebih bagus dikit, meninggal. Yang mati ini adalah anak yang hemofili. Jadi itu kita asumsikan. Oke, tadi masih ingat caranya kan tadi? Ya, tadi masih ingat caranya? Tulis dulu indukannya. Siapa indukannya di sini? Wanita yang carrier X, kecil X, ini carrier, dengan pria hemofili X, H, Y. Coba deh, kalian terusin. Saya kasih waktu 2 menit. Kira-kira ada berapa yang hidup, berapa yang mati? Ayo, 2 menit. Boleh dicoret-coret tuh di kertas kalian. Berapa yang hidup, berapa yang mati? Tadi kan gampang. Setelah kamu tulis induk atau P-nya, jangan lupa tulis gamet. Ya, saya kasih waktu 2 menit, maksimal 2 menit dari sekarang. Coba. Ayo, 2 menit. Saya tungguin. Gametnya dulu apa? Setelah itu baru kamu pasangkan. Ya, 2 menit. Bisa kan? Kalau Kak, bingung? Ya, boleh silakan. keluar sebentar nggak? Soalnya mau Silakan, ngobrol silakan. sama Mama. Oke, makasih. Silakan. Yang lain, kalau ada kesulitan, silakan bertanya sambil nulis-nulis. Oh, Kak, itu cara dapat gametnya gimana? Saya lupa. Aduh, Gamet. saya lupa. Gametnya tinggal Yang kamu sama kayak pecah PG aja. tadi juga. Itu tinggal digaris-garisin Tadi. doang kan ya, Kak ya? Ini kan ada 2 huruf nih. Ada X, ada H-nya, ada X, yang ada H-nya. Jadi berarti gametnya 2 ini. Ada XH dan X aja. Tuh, yang ini sama. Ada XH dan Y. Tuh. Ini ada 2, sebenarnya ada 2 ini. Ini juga 2 juga. Jadi ini gamet. Setelah gamet, tadi baru kamu tentukan yang namanya pasangannya yang berupa keturunan. Pakai garis tadi. Garis Oh, tadi. oke. Ya. Ada saya baru connect ini. Lanjut. Nggak apa-apa, santai aja. Ini ke sini. Tuh, kan kita tadi gini kan tadi. Ini ke sini. Jadi ada 4. Nah, berapa yang hidup, berapa yang mati? Berapa hidup, berapa yang mati? Ayo, silakan. Berapa persen yang hidup? Ayo. 1 menit lagi, silakan. Berapa yang hidup, berapa yang mati? Serem banget soalnya. Tentuin yang hidup. Kak, ini hasilnya dalam bentuk persen atau dalam bentuk... Enggak, yang hidup berapa, yang mati berapa. Oke, Kak. Yang misalnya, yang mati ada 5. Orang anak cuma 4. Misalnya yang hidup 3, yang mati 1. Kayak gitu. Ingat tadi kita asumsikan bahwa yang mati itu yang hemofili. Kalau yang carrier itu masih bisa hidup. Hemofili berarti yang benar-benar HH kan, Kak? Iya. Berarti yang ada haknya. ini boleh jawab sekarang atau enggak? Silakan. Tapi saya nggak yakin benar. Cuman saya dapatnya yang mati 1, yang hidup 3. Yang mati itu yang XH, yang hidup XHY. Coba, ada berapa yang mati? Kalau saya dapatnya yang mati 1, yang hidup 3. Mati 1, hidup 3.
Kok bisa sih? Aduh, Tahu, dia yang ngisi, bukan saya. saya aja masih bingung ini. Itu cara dapat Dia- matematika hidupnya dari mana? Oke. Mati 1, hidup 3. Nggak apa-apa. Yang seenggaknya kamu udah mencoba. Nggak Kamu yakin. belajar. Ya cuma nyoba doang. Gitu. Nggak masalah. Namanya juga belajar. Nah, sekarang saya tadi udah berikan clue atau bantuan dengan memasangkan. Tadi nih, XH sama XH berpasangan tadi kan? Tuh, dia pasangan. Ketemu satu nih. X, H, X, H. Mati nih. Ini mati nih. Kenapa mati? Karena ada H, ada duanya. Mati dia. Mati. Terus di sini ada X, H, dan dia ketemu dengan Y. Mati nih. Kenapa mati? Karena ada H kecil. Mati juga Oh, nih. jadi kalau dahannya itu mati, Kak. Itu apa? Tapi kalau misalnya ada X yang polos atau X yang nggak ada H-nya, dia masih Itu hidup. hidup. Iya. Jadi yang Oke. mati itu harus H dua-duanya kan Kak? H dua-duanya atau X dan Y, tapi di X-nya ada H. Oh, oke, saya ngerti. Jadi kalau X-nya ada H itu mati. Karena ini kan laki-laki. Oh. Laki-laki hemofili. Iya, jadi dia hemofili juga nih, cuma laki-laki yang ini. Karena laki-laki cuma punya kromosom X dan Y, jadi X-nya ini dihinggapi. Dia memiliki sifat yang tadi hemofili. Maka ini dia sifatnya hemofili nih, dia mati nih. Jadinya itu Coba. 2 mati 2 hidup ya, Kak? Belum. Oh, belum. Selesai. Oke. X-nya tadi yang X ini kan belum kita pasangin. Berarti X yang ini nih. X ini ke sini nih. XH. Nah, ini ada yang X polos, ada yang X ada H-nya. Nah, ini yang disebutnya adalah carrier atau pembawa sifat. Dan dia dalam kehidupannya normal. Berarti hidup dia nih. Dia hidup. Karena carrier. Dia carrier. Jadi pembawa sifat doang. Saya malah kebalik deh Kak. Ya, nggak apa-apa. Kemudian ada Aku kira yang XH itu nggak mati. nggak mati ya, nggak apa-apa. X satu lagi X Y. Nah, ini normal. Karena dia tidak memiliki kromosom H yang menghinggapi X. Jadi ada 2 yang mati. Ada 2 yang mati dan 2 lagi, walaupun carrier dia masih bisa hidup. Nanti 2 mati 2 hidup kan? 2 mati 2 hidup. No, Iya, 2 mati 2 hidup. Ya, jadi hati-hati tuh kalau beli pasangan. Lihat dulu Kak. itu kira-kira dia punya penyakit atau enggak. Tapi jangan begitu. Kalau udah cinta mah dibawa mati. Tapi nanti kalau udah bekerja, udah mapan baru. Kalau cinta dibawa mati biasanya gitu. Oke, jadi ini tentang pewarisan sifat. Sampai saya mau tanyain? Tidak, Kak. Benar ya? Oke, saya akan coba berikan kuisis. Setelah itu kita bahas. Tapi kuisisnya gampang kok. Saya coba. Kak, kayak kuisisnya saya kayak nggak bakal bisa deh, Kak. Karena dari kemarin kuisis saya pas di sekolah kayak loading terus gitu. Mau masuk gitu terus. Ya, coba saya coba dulu ya. Saya coba dulu untuk Oke. kuisisnya dulu. Sebentar. Ada mau tanya dulu nggak nih? Kira-kira tentang ini? Tentang pewarisan sifat atau ada soal dari sekolah? Tadi yang cewek itu XX apa XH? Cewek itu XX. XY apa XH? Apa sih XX apa XY maksudnya? Kalau cewek XX. Kalau Oh, cowok XY. Kalau perempuan yang menyerupai laki-laki itu double XY. Ada Y-nya. Nah, bercanda itu bercanda. Oke,
Coba saya Tapi coba. yang perempuan menyerupai laki-laki itu beneran ada apa enggak? Maksudnya giniannya beneran ada apa enggak? Ada lah. Jadi dia Keren banget dong. cuma itu biasanya bukan sifat alami. Bukan sifat alami, bisa karena lingkungan. Jadi di waktu kecilnya mungkin diberikan atau gaulnya sama yang perempuan, jadi seperti itu. Jadi bukan alami sebenarnya. Ini gampang nih, saya berikan dulu ya, saya publish. Ini tebak-tebakan doang. Tebak-tebakan cuma istilah-istilah. Nah, ada waktu 42 menit. Tunggu, sabar, masih muter. Oke, coba saya tulis di chatnya untuk kuisnya. Oke, silakan diklik dari kode kuisisnya. Silakan diklik. Tadi kalau yang nggak bisa, coba saya juga coba share screen untuk bagian yang itu. Iya, belum ada yang join nih. Silakan diklik Gimana kah linknya? di chat, di kolom chat. Ada nggak? Kok di saya nggak ada? Tunggu. Di aku belum ada, Kak. Sebentar. Apa tadi saya chat semua belum ya? Oh salah, tadi saya kirim ke Mikael doang. Iya kok kayak gitu. Kok Bukan to to everyone. me? Pantes. Yang join Aduh. Mikael doang. Tuh, Belum udah balik. tuh. Silakan. Back to everyone. I have sent to everyone. Come on, please start. Please join. Bisa. Bisa. Oke, Davina, Mikael, Azla sudah join. Ya yang belum, ini gampang kok. Nggak ada tadi kayak tadinya nggak ada. Ini cuma istilah-istilah doang. Jadi nggak ada yang perlu panjang. Baru 4 orang. Mira sudah masuk. Ya, yang lain. Tadi kita udah berapa sih? Oke, Ica sudah. Ada 5 orang. Sudah semua belum? Ini lewat 15 menit lagi, sedikit. Sebentar Kak, loading Kak. Siap. Oke, baru 5 orang. Oke, 6. Kita coba mulai ya. Nanti kalau yang belum join, silakan menyusul, masih bisa kok. Oke, good. Sudah masuk. Ada 7 orang. Ini ada 9. Oke, berarti pas. Kita mulai. Ini gampang kok. Satu soal 3 detik. Silakan.
Oke, bagus. Lanjut. Oke. Wih, Davina masih memimpin. Aduh, khusus saya nge-freeze. Nge-freeze ya, nggak apa-apa. Jadi biasanya kamu refresh aja. Saya muncul lagi kok. Kayaknya emang lagi nge-freeze gak sih? Oke. Oke. Kalau emang itu lihat aja di Zoom-nya saya share screen kok. Gen dibentuk oleh Oke. Lanjut. Next question. Jadi jawabannya adalah gen itu dibentuk oleh protein asam. Asam nukleat. Lanjut. Sifat yang dapat diamati secara langsung. Nah, kemarin istilahnya apa? Genotip, fenotip, gamet, atau filial. Yang dapat diamati. Ingat, dapat diamati. Kemarin sudah. Oke. Who is the leader? Nah, tadi sifat yang dapat diamati itu namanya fenotip. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Sifat yang tidak diamati secara langsung dan dinyatakan dengan simbol huruf. Ayo, kemarin apa? Genotip, fenotip, parental, gamet. Oke. Wih, Kyle mengejar. Tadi jawabannya adalah genotip. Jadi yang tidak dapat diamati namanya genotip. Lanjut. Soal selanjutnya. Next question. Struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung materi genetik. Berbentuk batang kemarin sudah. Kromomer, kromatid, kromosom, sentromer. Jadi struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel namanya adalah kromosom. Oke, good. Organisme individu yang membawa dua alel yang identik. Misalnya T besar atau T kecil. Tadi apa namanya?
Jadi yang identik, yang sama. Zigot, homozigot, heterozigot, atau DNA. Kan gampang ini mah. Oke, ini siapa? Wih, masih Davina memimpin. Jawabannya adalah homozigot. Ingat, sama itu homo. Homo itu sejenis, homozigot berarti dia pasangannya sejenis atau identik. Kali ini yang dua tapi berbeda alelnya. Alel tadi pasangan. Sekarang pasangannya tapi beda. Oke, kalau tadi yang sama homo, kalau yang beda namanya heterozigot. Good. Sel kelamin yang berasal dari genotif. Tadi sebutannya apa? Gamet, zigot, filial, gonosom. Jadi yang dari genotif itu sel kelamin. Ini namanya apa? Oke. Nah, namanya adalah gamet. Di gamet itu sel kelamin. Sebelum tadi ada yang namanya sperma dan sel telur itu sel kelamin. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9 dari 17. Nah, tadi sifat gen yang tidak selalu nampak baru muncul apabila bersama gen resesif lain. Disebutnya apa tadi? Jadi yang tidak selalu nampak. Tapi munculnya kalau bersama gen resesif lain. Wah, udah jelas. Namanya apa? Gen apa? Oke. Nah, namanya resesif. Jadi dia tidak selalu nampak karena dia kalah. Tadi kan ada resesif, ada dominan, ada resesif. Nah, ini resesif ini yang tidak selalu muncul. Dia munculnya kalau dua-duanya adalah gen resesif. Tadi kalau tadi ada hak kecil baru dia muncul. Next question. Persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat berbeda. Dua sifat berbeda. Kira-kira apa istilahnya? Ini cuma istilah-istilah doang. Oke. Ya jelas kan? Kalau dua sifat beda tadi namanya adalah dihibrid. Dihibrid itu dua sifat beda. Kalau mono itu satu sifat beda. Ingat, di dua. Lanjut, pertanyaan ke-11 dari 17. Nah, tadi yang satu sifat beda, tadi apa namanya?
Sudah saya berikan tadi. Satu sifat beda. Oke, semuanya mono hibrid. Ya, ingat mono itu satu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-12 dari 17, 5 lagi. Parental, parents tadi. Apa itu parents? Jadi sudah saya pernah tadi saya singgung. Parents. Parents itu bahasa Inggris yang orang tua. Jadi kalau parental itu apa? Oke. Selanjutnya. Ingat tadi parental itu adalah indukan. Filial. Nah, tadi filial, ada parental, ada filial. Yang tadi F. Tadi filial itu apa? Indukan, gen, DNA, keturunan. Oke. Yang namanya filial itu keturunan. Oke, benar semua. Dan ke-14 dari 17. Maaf, Pris. Bisa nge-pris. Nge-lag. Koneksinya turun. Oh, sudah pantas waktunya 20:59. Oke, lost connection. Oke, saya akhiri saja kuisisnya deh. Karena waktu kita udah habis. Mau jalan. Oke, sorry. Kuisisnya kita akhiri karena sudah pukul 9. Ini sudah pukul 9, jadi cukup untuk malam ini. Ada yang mau tanyakan? Hello, udah balik lagi ke Zoom Tidak. belum? Jelas nih, yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Jadi kalau ada soal-soal kasus seperti tadi, harusnya kalian gak ada masalah. Karena Amin. cukup
cukup simpel caranya, cukup cari aja pertama indukannya siapa, tentukan gametnya, pasangkan. Simpel sebenarnya. Tinggal kayak tadi pengetahuan seperti tadi itu perlu banyak baca. Yang lain gimana? Ada masalah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kak, nanti kuisisnya masih bisa dipelajarin lagi nggak? Bisa, masih bisa. Tapi ini kuisisnya gampang soalnya. Serius, ini soalnya kuisisnya gampang. Bukan yang HOTS. Kalau yang sekarang ada HOTS. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa berikan lagi dalam bentuk bukan saya yang memimpin, kamu bisa main sendiri. Jadi saya bisa kirim lewat Karima, ke adminnya, biar kalian bisa berlatih sendiri. Oke, sudah pukul 9, saya pikir cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan lainnya. Dan jika ada pertanyaan, ingat sekali lagi, jika ada pertanyaan, kalian ada soal yang kalian belum paham, kalian bisa chat ke saya atau lewat admin, nanya nomor saya. Saya berikan tuh nomor WA saya, jadi silakan untuk chat aja, bertanya aja silakan. Jadi jika saya sedang buka HP, insya Allah langsung saya balas. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Saya boleh minta untuk kameranya on sebentar? Biasanya ada dokumentasi ini, Karimanya nggak ada. Boleh sebentar saya minta. Iya, silakan. Ya. On kameranya, saya minta tolong sebentar aja. Biasanya Karima atau adminnya nanya ini absennya mana. Saya mau foto sebentar. Jadi biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang ganteng tapi cantik. Jadi berubah. Oke. Akan Ki, Azla, Ica sebentar. Melandre. Ica. Oke. Apa-apa. Nggak harus semua kelihatan wajahnya. Tapi siapa tahu nanti kalian kan ini bersebaran di sekitar Jabodetabek. Siapa tahu nanti beberapa tahun akan datang, mungkin kuliah bareng. Oh, ini pernah di sini ya. Bisa aja begitu. Mudah-mudahan bisa kuliah bareng, ambil jurusan yang sama, bisa silaturahmi secara tatap muka. Oke, Ki Ica, boleh sebentar. Kafka, sebentar aja. Ica, Kafka belum? Oke, coba saya cek ya. Saya hitung sampai 3, saya akan coba screenshot atau kita foto. 1, 2, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih perhatian untuk malam ini. Jadi mudah-mudahan yang saya berikan itu bisa kalian pahami. Jadi di sekolah itu memudahkan kalian. Nanti PTS-nya mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan PTS-nya di rumah. Jadi bisa sedikit-sedikit bisa buka buku, walaupun saya nggak menyarankan. Tapi pasti begitu. Kalau PTS-nya di rumah, pasti sedikit-sedikit buka buku. Tapi saya nggak menyarankan. Oke, cukup untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Izin live ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak. Oke, izin live.